Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Desi Aryani MPD selaku Kepala Sekolah SD Kampus Pagi, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, Amin, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yang kami hormati Ibu Mulyana SPD SD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Kampus Pagi. Yang terhormat pula Ibu Mina SPD selaku wali kelas 6C, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali murid dari kelas 6A, B, dan C. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul mengundang kami untuk sosialisasi sistem penerimaan murid baru. Salawat serta salam kita sanjungkan dari Bapak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. amin. Saya mohon maaf berdiri sini seperti setiap tahun itu sosialisasi, kalau dulu PPDB ya, sekarang sistem penerimaan murid baru yang harus disosialisasikan ke orang tua murid ya, agar nanti tidak ketinggalan waktu pendaftaran atau pembuatan gitu. Nah, saya sendiri mohon maaf untuk runtuh dari awal sampai akhir kemarin pas ngezoomnya kita juga pasti pusing ya. Jadi nggak berfokus. Paling ke Bu Debbie ya, karena memang dia harus benar-benar nungguin di depan laptop. Kita kira-kira ya ada ketinggalan, ya sebentar, sana kemari. Iya, tapi ya alhamdulillah ya tidak jauh dari tahun sebelumnya. Cuman ya kalau sekarang sistemnya domisili gitu ya. Nah, ini sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Nah, ini tentang regulasi. Dari mana sih sistem penerimaan murid baru ini? Dari yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Itu ada aturannya. Yang kedua, Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 414 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru. Yang ketiga, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 47 tahun 2025 tentang daya tampung satuan pendidikan negeri pada PMB tahun ajaran 2025-2026. Yang keempat itu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 48 tahun 2025 tentang daftar wilayah PMB tahun ajaran 2025-2026. Yang kelima, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 66 tahun 2025 tentang alur proses penerimaan murid baru itu tahun ajaran 2025-2026.
Dan yang keenam, keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 67 tahun 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Nah, itu ada dasarnya dari mana, yaitu peraturan menteri. Ini nanti share di grup nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya, bisa dibaca ulang. Cuman kita perlu dokumen juga, kita di share bisa. Nah, ini kuota per jalur. Yang pertama jalur prestasi. Prestasi itu ada dua, prestasi akademik dan non akademik. Akademik itu nilai raport yang sudah diterima ya. Raport itu dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Tuh, 5 semester. Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik. Yang kedua, jalur mutasi. Mutasi itu jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali murid bagi anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satu pendidikan tempat orang tua bertugas. Nah, 2 tahun ini sudah tenaga kependidikan juga bisa. Waktu itu hanya guru saja, anak guru aja yang bisa. Mama ada 2 guru di situ, ya bersaing tuh karena harus 1 yang terima, bersaing. Mana yang usianya lebih tua seperti itu, tetap disaring walaupun berkasih. Jalur afirmasi. Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Itu afirmasi. Nah, maaf nih, kayak siapa afirmasi? Apa? Kita itu ikutin jalan itu. Karena anak itu aja bisa ada perubahan banyak nanti pas akhir di SMP SMA udah keluarga, mungkin pas udah keluarga semua itu bisa itu dengan ini bisa ada perubahan. Karena ada kakak kelas pernah cerita putrinya Bu Nur, temennya kan ada yang ABK, maaf ya di sini. Tapi pas berjalan dia berubah baik, normal gitu. Itu ikutin aja. Tahun kemarin ada 3 masuk 190 sekolah, 1 emang khusus ke SMP gitu, SMP LB gitu. Jadi ikutin aja alurnya itu, nggak usah bagaimana. Nah, yang keempat itu jalur domisili. Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Domisili mana yang terdekat? Tapi kemarin pas sosialisasi itu yang terdekat, kan udah terdekat sama nih usianya 6 tahun, harinya sama, dipilih lagi yang duluan daftar. Jadi jangan nanti lah kita hari ketiga masa kita bisa terus bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mana yang pas domisili itu kalau kan ada usia 6 tahun 3 bulan berapa hari, 6 tahun berapa hari. Tapi jika itu sama harinya persis diurutin lagi mana yang duluan dia daftar. Itu pengaruh itu domisili. Ya. Nih seperti ini jenjang
Yang SD domisili afirmasi mutasi itu berapa persennya? Domisili 77%, banyak berarti nggak kuat deh. Afirmasi mengingatkan kembali domisili. Ibu milihnya yang terdekat di kakaknya, jangan tempat tinggalnya. Kakaknya itu yang terdeteksi kakak, bukan tempat tinggal. Iya, jangan saya tinggalnya di lingkungan, terus padahal pengennya daftarnya sama yang terong misalnya gitu kan, nggak pas. Ya, ini domisili afirmasi 20%, mutasi 30%. Nah, itu lalu yang SD ya, nggak ada prestasi. Ya kan, TK nggak ada. Ya. Kalau ke SMP nih anak-anak kita semua, yang SMP domisili 50%, afirmasi 20%, mutasi 3%, prestasi 27%. Pengalaman pertama kali saya ngajar di ini suruh Ngampu kelas 6. Prestasi di orang pertama awal prestasi gitu. Nah, dia sampai belum punya lomba-lomba karena keluarganya tahu ngeklik ini, ayo klik aja non akademik. Dia pengalaman sih kan gitu. Klik non akademik padahal dia belum punya lomba-lomba prestasi, nggak ada. Alhamdulillah dia terima karena emang jarang. Tapi emang dia kalau ditanyakan ikut lomba, cuman ya belum rezekinya untuk menang gitu. Nah itu yang prestasi. Nah kalau sekarang terbatas karena banyaknya, akhirnya dibatasin tingkat kota yang bisa diinput. Tingkat kota juara 1, 2, 3. Dulu wilayah juga bisa ke input, disebutin wilayah, terus kecamatan ya lama-lama sih tahun 2 tahun ini hanya wilayah kota terendah yang bisa diinput. Tahun kemarin pas semester 2 itu ada pendaftaran karena kan udah terima dia nggak masuk, ya nggak, berarti setiap kelas semua 32 itu kosong. Nah makanya ada penerimaan mutasi sesuatu semester 2-nya. Pengalaman maaf juga putrinya Bu Mulyana, dia ke SMA-nya ya, mau ini ngasih tahu ke SMP-nya, nggak usah bersedih. Seumpama nanti perhatikan semester 2, mudah-mudahan ada penerimaan karena di negeri ada yang kosong. Ini ada buktinya, sertifikat begitu, walaupun tingkat wilayah atau kecamatan, ya kan, kota nggak ketimpun apa, itu insya Allah dipertimbangkan. Itu alhamdulillah bisa masuk. Nih ya, perhatikan 27% prestasi. Pokoknya prestasi yang ini pakai sidandra, kira-kira tinggi sidandra. Yang akademik, yang pakai itu udah jelas non akademik. Ya. Itu kalau SMA udah tuh ketahuan 30. SMP kita membahas SMP saja ya. Ya makanya nanti kalau pas buat aku ya tanggal 2 pasti gimana lagi ibunya suruh ke sekolah ya. Buat aku ya mungkin ada keluarganya, ibunya ini, bapaknya buat aku, karena kan masih suka muter kalau semua buat ya. Nih persyaratan usia juga ada dipersyaratkan. Yang untuk sekolah dasar berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, namun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 6 tahun 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa. Mungkin dia punya bakat lomba-lomba, kan kita suka ada punya yang mungkin gitu.
kesiapan psikis itu. Kalau yang ke SD itu ini banyak pialanya, ini pernah juara nasional, kan ada yang ayah bundanya aktif ikut lomba-lomba itu bisa mungkin 5 tahun anak ikut daftar. Yang kedua, diprioritaskan calon baru yang berusia paling rendah 7 tahun. Paling saya yang 7 tahun, kalau 6 ya masih bisa tahun depan. Ya, nah ini yang sekolah menengah pertama SMP ya Bapak Ibu. Yang pertama berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Tuh, 15 tahun. Ada yang di bawah 15 tahun? Ada. 32, dia belum 16 tahun. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Prestasi namanya. Prestasi nggak usia, nggak kenal usia. Prestasi itu. Itu masih aman ya, aman. Oh iya, berarti 15. Berarti tidak boleh dari 15 tahun 6 bulan, nggak boleh. 13, 14, 15 ya. Telah menuliskan kelas 6 SD atau derajat ya, bukan langsung nggak SMP. Berarti udah 6 tahun tuh belajar di SD. Dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, Bapak Ibu, doanya saya sebagai wali kelas 6A mudah-mudahan berhasil nanti menembus ke April dan yang baik. Karena kemarin ya maaf Bapak Ibu, kemarin rapat belum ada keputusan. Ini SDM Tegal satu lagi belum diputuskan kelulusan. Kemarin ada. Kenapa kejedanya? Ya itu udah tahu sendiri. Saya menembus ke April apa? Ya, mudah-mudahan minta hari dari sini. Kalau emang dia belum kirim, saya mau kirim lagi. Doakan mudah-mudahan berhasil. Perjuangan guru kelas 6A. Oh ini bener. Mudah-mudahan sehat selalu Bunga Tiranya ya. Padahal syarat anak itu ya Bapak Ibu, untuk mungkin yang punya adik kelas, untuk punya anak masuk ya, syarat pertama masuk ke sekolah itu udah merupakan mau mencari ilmu, tanggung jawab, disiplin, itu kalau anaknya nggak ada bagaimana? Gurunya yang digantung dalam itu belum bisa diputuskan. Minta doanya mudah-mudahan pulang dari sini saya mungkin yang ngurus itu 2 kalau yang kemarin ya sudah dari jauh ya dari jauh cuma yang praktek belum terselesaikan, jadi belum bisa diputuskan ya. Saya udah waktu kenaikan kelas, tes kenaikan kelas ya tadi kan nggak ada, saya paranin sampai setengah 10 saya bawa ke sini. Bu, sampai jam 3 ibu panen mau makan ibu makan, tapi ternyata dia semua itu yang kerjanya mbak itu ya, harus ada bukti. Nah ini kemarin saya sendiri pengalaman sekarang anaknya paling udah kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA ya. Yang puspitan, kenapa puspitan? Yang di sini tuh. Itu saya bolak-balik ke rumah, ayo tidur saya tungguin karena pas agama saya di situ, pas olahraga saya kelas berapa. Ternyata lama-lama orang sekitarnya, ibu ngapain? Mamanya, bapaknya aja diem aja, ibu tiap hari datang ke sini. Saya sebagai gurunya kalau anak itu berhasil, saya ada sesuatu yang beda gitu. Misalnya. Terus waktu-waktu bundanya kecelakaan, itu semua
loh ya, kecelakaan. Akhirnya dia ngurus bundanya tersebut. Kata bundanya, "Nak, coba kalau kamu sekolah nggak kayak bunda, ketiban barang dari coba kalau sekolah bisa bawa pulpen." Itu baru mengenai ke anak itu. Di satu berkas itu satu kecelakaan dia, kan nggak tahu. Terus akhirnya, "Bu, anak saya mau sekolah." Alhamdulillah ya Allah, usaha saya berusaha pengen anak itu sekolah. Alhamdulillah, nggak apa-apa Bu, tapi nggak mau sekolah seperti nggak apa-apa, sekolah pindah. Bu, di sana udah penuh, minta tolong Ibu. Ibu tanya dulu ke sekolah yang dituju, kalau E31 bisa pindah, tapi kalau 32 nggak bisa. Ternyata penuh Bu, nggak bisa, mau di baru pojok. Bu, boleh nggak kalau ke Ibu nanti? Alhamdulillah, saya terima dengan lapang dada, saya mau. Hasilnya semangat, kayak SMP-nya semangat. Alhamdulillah, bundanya kalau ini, "Ya Allah, Ibu Matira, punya terima kasih." Ya bla-bla banyak lah. Itu cuma terima kasih aja guru udah seneng banget. Nggak harus membalas gimana. Guru intinya anak didiknya berubah lebih baik dan berhasil. Guru tuh hanya anaknya berhasil, anak didiknya itu aja. Kalau udah berhasil, alhamdulillah. Kamu pengen cita-cita jadi apa? Sebelum waktu itu sering saya jemput, pengen jadi guru. Ya belum tercapai. Pastinya alhamdulillah sekolah nih yang pengalaman Bapak Ibu, semua anaknya ada sesuatu yang banyak. Itu anak, karena anak ini seperti kita, tinggal doain aja, berdoa dan berdoa, nggak usah berkata kasar, nggak usah berkata-kata yang kata Kang Deddy Mulyadi. Itu padahal banyak akalnya, ternyata dididik hebat, sujud syukur sampai Allah, benar-benar pamisan. Ya, maksudnya saya mengharapkan sini ibu-ibu sini insya Allah hebat-hebat. Cuman ya Allah, saya tetap berdoa. Kadang gini ya, pas kemarin habis rapat, saya langsung WA ke anak saya, cerita bapaknya. Menteri ke Aprilia, tolong nih rapat videonya, Ibu Pras juga video ini biar tahu keputusannya belum diputuskan. Kirim video Ibu Kepala Sekolah ngomong keputusannya belum diputuskan. Jadi masih gantung nih teman-teman yang lain juga. Tolong kirim video seperti kayak menari, senam. Dia langsung kirim senam, alhamdulillah. Cuma nih karena ngomong sinyal belum ada. Nah, itu untuk gambaran sekilas lah. Mulai bukan saya. Ini ya usia ya paling tinggi ya, berarti 15 tahun, tidak boleh 16 tahun masuk, berarti udah kadaluarsa. Nah, bisa juga paket B, iya paket B. Ya, kalau mau kadaluarsa paket B. Ada kok yang paket A, B, C, terus kuliah sukses. Ini nggak usah berkecil hati, tetap orang tua ridho. Ya maaf, kalau ridho ya Allah, Bapak anaknya berbuat sesuatu yang ini anak saya ridho, anaknya bagaimana nih saya ridho. Insya Allah ada perubahan. Makanya saya cerita karena saya udah ngalamin itu. Ini persyaratan usia ya kita tadi. TK yaitu kita tahu yang sekolah luar biasa, sanggar belajar nggak perlu kan apa perlu yang nih sekolah luar biasa sanggar nih yaitu pagar sanggar SD 12 tahun kan sanggar, SMP 18 tahun 1 Juni SMP ke luar biasa. Tapi kalau ke SMP negeri itu pakai afirmasi. Di SMP usia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli
2025 dan telah menyelesaikan kelas 6. Ya, lanjut. Ini SD negeri nggak perlu kan ya, ke SMP negeri kecil. Saya juga ibu bacanya ya. Prestasi akademik ibu nggak usah ini, ntar kirim aja, kalau foto juga nggak jelas. Dengar aja ya. Prestasi akademik 20% yang akademik itu yang rapor sejahtera 20%. Total pembobotan indeks prestasi akademik wilayah PMB prioritas urutan pihak sekolah waktu mendaftar. Makanya kan perlu pembobotan juga perlu. Nah, ada wilayah urutan pihak sekolah. Kalau kita kan akreditasi A gitu. Waktu mendaftar jangan santai gitu ya, walaupun prestasi akademik. Non akademik itu 7%. Nah, kalau kalian 27 itu ternyata 20 akademik, 7% non akademik. Sama total pembobotan indeks prestasi non akademik wilayah PMB prioritas tidak urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Masanya pendaftaran sampai dengan seleksi 16 sampai 18 Juni 2025. Pengumuman 18 Juni 2025 dan daftar ulang bila mana diterima, jangan enggak daftar ulang, harus langsung daftar ulang tanggal 19 sampai 20 Juni ya. Itu kalau diterima jalur prestasi akademik maupun non akademik, kalau diterima jangan santai, langsung daftar ulang ya, daftar ulang apa pilihan. Nah, jalur afirmasi prioritas pertama penerima manfaat panti sosial anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 ya. Terus afirmasi prioritas pertama penyandang disabilitas. Afirmasi prioritas kedua calon murid baru pemegang KJP plus. Nah, itu namanya afirmasi KJP plus, anak dari penghuni bis kecil, mitra Transjakarta, anak dari pekerja atau buruh, dan atau terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Ya. Keterangan yang tercatat dalam kartu keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi. Nah, afirmasi itu ada yang penyandang disabilitas, yaitu anak ABK, terus atau sebagai anak dari pengemudi Transjakarta atau buruh itu apa? Iya, ada nggak? Oh, enggak ada sih. Ya itu jalan domisili wilayah PMB prioritas pertama, prioritas kedua dan ketiga. Jadi 50% tuh yang domisili wilayah PMB prioritas usia yang tertua ke termuda, tertua dulu ya. Padahal nilai udah ada ya, tapi domisili dekat sama-sama diurutan juga orang mudanya. Iya. Urutan dan sekolah untuk waktu mendaftarnya juga diperhatikan. Nah, ini masanya pendaftaran sampai seleksi 30 Juni sampai 2 Juli 2025. Pengumuman 2 Juli. Berarti sebelum 2 minggu sebelum masuk sekolah kalau ajaran baru. Daftar ulang 3 sampai 4
Juli. Itu ya. Mutasi, calon murid baru merupakan anak dari orang tua yang mengalami penugasan dengan ketentuan. Ya, yang pertama perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas. Gak cuma hanya omong aja, ada suratnya, bukti surat tugasnya. Yang kedua, perpindahan domisili orang tua atau wali dari calon murid baru dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB, penerimaan murid baru. 1 tahun, jadi kan pengalaman nih, kakaknya belum ada 1 tahun nggak kedeteksi yang sebelumnya, makanya 1 tahun. Calon murid baru anak guru atau pendidikan, ya, yang mengajar di sekolah tersebut. Tuh, 1 tahun. Nah, PMB kedua yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut: tidak diterima pada seluruh jalur PMB tahap sebelumnya atau belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PMB. Itu yang jalur kedua. Tanggal 9 10 Juli pulang, berarti pendaftaran 7 sampai 8 Juli. Bila mana belum ada yang daftar ulang, ya kan saya ada sini 7 sampai 8 Juli. Pengumuman 8 Julinya. Ya udah, harus dipantengin. Iya, pasti itu mah mental ya. Kalau mental ya. Iya, pas. Ini SMA ada, enggak SMA ada, PAUD, SLB, SHB, ya. Nah, tahapan pelaksanaan PMB yang PMB tahap pertama itu pra pendaftaran, yang kedua pendaftaran, terus pengumuman penetapan murid baru dan daftar ulang. Nah, urutan ini jangan sampai terlewatkan. Pokoknya besok tanggal 2 harus membuat akun. Tahap kedua ada pendaftaran, seleksi, pengumuman penempatan murid baru dan daftar ulang. Tahap ketiga ini khusus untuk dinamika aja. Pendaftaran, seleksi, pengumuman penempatan murid baru dan daftar ulang. Nah, untuk mekanisme pra pendaftaran PMB, SMBN, SMAN, dan SMKN. Yang pertama itu isi formulir. Isi formulir mengakses laman pra pendaftaran, yaitu HTTP, ya guys, dan kita udah tahu ya, pra pendaftaran. Dilanjut dengan mengisi formulir pra pendaftaran dan mengunggah pada aplikasi Sidanida. Kan itu udah kalau kita ada punya rapor Sidanida. Yang kedua, unggah dokumen. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, pertama itu kartu keluarga, yang kedua halaman depan rapor atau keterangan tentang diri murid atau ijazah. Kalau ijazah biasanya pakai surat keterangan lulusan, karena ijazah belum muncul, belum ada, memang belum keluar. Yang ketiga, surat perwakilan anak di bawah umur atau khusus calon murid baru diasuh atau wali. Yang keempat, rapor selama 5 semester. Yang
5. Surat keterangan perolehan raport pendidikan sekolah asal. Dan selanjutnya surat keputusan peringkat rata nilai raport sekolah asal. Yang selanjutnya sertifikat prestasi akademik atau non akademik. Berarti kalau yang akademik ya itu urutan yang sudah nilai kan ketahuan tuh dapat kemarin di ya. Sertifikat seleksi ketat bukan perlombaan ya. Yang selanjutnya SK kepala sekolah terkait kepengurusan OSIS atau LPK ekskul untuk itu SMA. SPTJM keabsahan dokumen dari orang tua melalui calon murid baru bermeterai cukup itu wajib. Yang selanjutnya cetak tanda bukti pengajuan yang tadi udah isi formulir ya. Mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang berisi nama dan nomor peserta. Di Sidamira ada nomor pesertanya juga, ada NISN ya, kan suka ada NIS, ada INSN yang dipakai tuh yang ada N-nya nasional. Kalau NIS tuh setiap sekolah beda, tapi kalau NISN itu secara nasional sama, nggak ada yang double. Yang keempat, memantau hasil verifikasi. Memantau hasil verifikasi berkas pra pendaftaran yang telah diunggah di laman http Sidamira Jakarta Android pra pendaftaran. Dan kelima, cetak tanda bukti pra pendaftaran yang pra pendaftaran ya. Nah, kalau kita besok nih pengajuan akun tanggal 2 besok kita ya mengakses laman publik PMB di https://2 spmb.jakarta.go.id. Yang kedua, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Ya. Yang selanjutnya, mengisi form pendaftaran dari data kependudukan calon murid baru sesuai dengan KK asli. Nah, KK itu jangan berubah. Tapi biasanya yang kita pakai yang akhir nanti untuk penulisan ijazah seperti kemarin ya. Aura ada. Oh ya, kan juga nama. Tapi yang tali jasa biasanya kan orang tua bapak gitu ya. Tapi kan perlu dibetulkan. Siapa tahu rezekinya nanti anak itu jadi pejabat kan harus selisih. Benar. Kalau mau keangkatan kemarin, nah pengalaman nih. Kemarin mau keangkatan dia fotokopi kan mau legalisir bawa fotokopinya. Terus kita nanya sebagai TU, mana aslinya? Ya aslinya enggak ada. Di fotokopi tanyanya enggak ada. Makanya maaf besok kalau fotokopi ditungguin urut-urutnya diurutin lagi di tempatnya. Ini mau ke APRI. Jadi aslinya kemana kita nggak tahu. Nah ini asli, fotokopinya kita udah terima. Kan kita punya ambil satu bendel, ambil buat dia, kita juga punya. Sampai bu kepala sekolah juga nggak mau melepas begitu aja. Iya, udah tolong deh diurus lagi. Dia bolak-balik ke fotokopi nggak ada. Tapi kan udah lama, udah seminggu 2 minggu. Ditanya fotokopi nggak ada. Ini kan juga. Nah di fotokopi kan yang di rumah kemarin juga saya mau fotokopi ternyata ini Pak Bayu kenapa? Saya taruh ya kalau kita baik terus taruh. Nah kalau orang yang enggak ini nyampein terus dibuang lagi itu yang aslinya nggak ada aslinya. Jadi fotokopi terus sampai bu kepala sekolah mengajar maaf minta tolong cek induknya cek ya, kalau bisa dibagi apa, tapi kan
begitu Duduklah, ya saya tahu nih anaknya ada ngecek nilainya sama nilainya ya sama karena itu udah fotokopian. Nah aslinya nggak tahu nih sampai sekarang belum ketemu, tapi kita tetap ngasih ya apa untuk stempel legalisir itu yang mereka angkatan selisih dari orang tua. Makanya sekarang kalau mau ini betulin dulu tuh akte namanya sama enggak sama orang tua di KTP, karena KTP orang tua akte kakak. Nah besok kalau sudah terima rapor tahun kemarin kan langsung dibendel dari awal sampai akhir di bendel baru dikumpulin ke kita rapor dari kelas 1 awal sampai kelas 6 besok udah terima rapor kan rapornya belum terima ya. Kemarin pengalaman saya langsung untuk Nur Halimah tahun kemarin nggak diambil kan waktu ambil Nur Halimah bawa rapor kalau nggak bisa fotokopi di sini nggak datang. Kenapa itu SMP-nya nggak nanya? Kenapa? Aku sibuk lomba ini kan ada waktunya. Ternyata akhirnya udah mentok. Siapa ya? Ternyata udah si Vida. Saya ketemu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Kalau ini ijazah nggak dibagikan, kita kerepotan mengambil ijazah lagi. Blankonya tuh nggak bisa dapat lagi. Kalau ini belum diselesaikan. Itu satu anak. Terus aku kasih durasi udah 2 kali 3 kali baru dapat di orang tuanya. Dia bilang kalau sama kakaknya juga enggak. Itu sama kejadian lagi. Ijazah saya juga sebagai guru nggak mau nyimpen ijazah. Pas terakhir mana ya? Aku ke guru semua. Siapa yang kenal Nur Halimah, tahu tempat tinggalnya, kalau keluarga bawain aja. Mau karena terima ijazah, saya bawain itu. Kita dari mana? Ijazah. Baru kemarin tanggal 19 minta tolong Bu Desi Vida, aduh kasih aja. Apa saya mau kesana ya? Aku kesana aja ya Bu Desi. Nggak usah pengantin, aku bilang orangnya kadang suka ada enggak pulang malam. Pengantin rasanya semalam sampai 2 kali bolak-balik. Untuk pengantin nggak kesana ya nggak berhasil karena nggak ada orangnya. Ya besok kalau ada melapor di bendel dari 1 kumpulin. Nah sebelum penerima ijazah itu rapor udah kumpul semua. Saya tangan seperti itu. Ya intinya biar punya dokumen itu. Sewaktu ada yang mau bukti mana? Oh ini saya ada. Ada lagi ya yang siapa dekat mau umur. Waktu itu kelas 6 yang Pak Haryana ambil. Jadi dia rapor yang baru sama rapor lama. Rapor lama masih di sekolah. Iya nggak dibagikan sama perusahaan. Gitu. Karena akhir bilang 3 tahun belakangan pakai yang kurikulum baru itu KPSP masih rapor itu. Kita mau itu rebutan. Nah itu tadi sekilas. Lanjut memilih lokasi dan tempat pengajuan akun dan kartu keluarga. Mengunggah hasil pidato foto dokumen sebagai berikut. Kakak asli biasanya di scan dulu yang aslinya di scanning. Jadi kan sewaktu siap. Halaman depan dapat keterangan tentang diri, mulai tulisan akta kelahiran, surat perwakilan atau apabila diasuh oleh wali SPTDM, ya, nggak bisa dokumen dari orang tua. Kandung, buka sebelumnya, berarti ada kakak sebelumnya, ada kakak sesudahnya. Pengajuan akun yang kedua, cek status akun dan kakak.
Yang pertama, mengakses laman publik PMB atau penerimaan baru di https://spmb Jakarta ID. Yang kedua, mengecek status privasi pada menu cek status pengajuan akun di masing-masing jenjang. Yang ketiga, calon murid baru atau orang tua atau wali yang telah memiliki PIN atau token dan status verifikasi sudah disetujui dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN atau token pendaftaran. Yang ketiga, aktivasi token, ya, aktivasi dan sama. Pemilihan sekolah, nah ini pemilihan sekolah juga nanti tertera memilih mana sekolah udah tercantum, tinggal klik yang pertama mana, kedua ketiga. Yang kelima, memantau hasil seleksi harus dipantau. Nah, dipantau. Yang keenam, daftar ulang. Kalau daftar ulang jangan terlewat. Ini berarti tahap kedua. Ya, nggak jauh beda. Ini SMP, total pengumuman, ya, urutan bulan sekolah juga waktu mendaftar itu diutamakan, ketahuan waktunya, ya. Sistem penerimaan baru bersama tahun SPMP persyaratan. Ini daya tampung SMP 113 daya tampungnya 676. Berarti selain ini ya swasta. Kalau ini jumlah sekolahnya hanya 138 sejak ya, dengan jumlah 106.226. Iya, ini yang negeri aja, swasta nggak tahu. Seperti kita memajuin, kan kita keluar 3 SD yang SD, keluar 3 kita terima 2, ya udah pihak operator kan laporan 2 aja, berarti 64 terimanya. Nah, nih untuk SMP SMA ya, jadi masanya 11 sampai 12 menit. Ya, SD kemarin ya. Jajan kali jajan kasih. Kalau SMP lupa 2 Juni, jajan. SMA 5 Juni. Ya, prestasi disabilitas SBMP tahap pertama 16 sampai 20 Juni. Anak panti, anak nakes dan mutasi 16 Juni sampai 4 Juli. Afirmasi 23 sampai 28 Juni. Tahap 2. Domisili, ya ini domisili untuk SD 16 sampai 20 Juni. Kalau kita SMP 30 Juni sampai 4 Juli. Tahap keduanya ya SD 30 Juni sampai 4 Juli. Tahap 3-nya dan SPMB bersama. Tahap ketiga itu 7 sampai 10 Juli. Iya. PMB Posko. Layanan informasi PMB DKI Jakarta. Ya, yang pertama itu posko PMB tingkat satuan pendidikan, ya, sekolah masing-masing di DKI Jakarta. Yang kedua, posko tingkat wilayah kota, ya, katakan kota Jakarta Barat, ada di 11 titik dan melalui 22 nomor telepon dan WhatsApp. Yang ketiga, posko PMB tingkat provinsi, ya, jadi ada tingkat sekolah, tingkat kota dan tingkat provinsi. Ini Jakarta Pusat
udah ada kita tinggal lokasi aja di Jakarta Barat 1. Kalau kita Jakarta Barat 1 ya nggak usah kok Jakarta Barat 1 2 ya, kita Jakarta Barat 1 untuk layanannya ya. Jakarta Barat 1 nomor berapa udah ketahuan. Nah ini informasi PMB, posko, WhatsApp, sosial media, call center, ternyata data set. Terima kasih. Nih sudah cukup. Kalau ada pertanyaan. Kalau sedang ya, ini ke Bogor. Ya, ke Bogor. Ya. Tanggal 2 itu 2 besok. Ada waktunya ibaratnya kan sedangkan waktunya kan sebelumnya kan dekat-dekat istilahnya gitu kan. Kalau kita ke sekolah kita berarti jaraknya paling cepat ke sekolah jam 8. Kalau kita segala waktu sebelum kita baru selesai. Ini kenapa ya pemerintah itu menentukan pas pengumuman ya. Seharusnya kan enggak ya. Cuma kita sebagai ini sebenarnya kan pengumuman tanggal 28 gitu. Baru aku tanggal 2. Ini pas aku tanggal 2 pengumuman tanggal 2 ya. Surat kelulusan nggak boleh tanggal 1 kasih. Nggak boleh, salah menyalahi aturan. Padahal kan Bu kepala sekolah, Bu besok pengumuman aturan pengumuman pukul 10. Ini pas pembuatan aku. Tapi kita nggak bisa memberikan, walaupun lama dia. Kita kan guru ya udah ngeprint misalnya gitu kan, tapi nggak boleh dikasihkan sebelumnya. Ya udah jelas lulus dia. Itu cuma katanya pengen lihat lulus misalnya. Bukti. Iya. Pas ini ya, pas pembuatan aku. Pas kita lulus itu harus nggak boleh sebelumnya. Pengumuman tanggal 10 gitu kan, yang tanggal 29. Ini mungkin bisa ada pertanyaan itu enak ya. Gimana pengumuman lebih pagi? Ya enggak? Kalau bisa pukul 7, ya kan? Habis ya seperti kayak setengah 7, pukul 6.30 masuk tren gitu ya. Sampai sosialisasi juga habis ujian. Anaknya mungkin bisa kita ajukan. pakai seragam hari Senin besok ya kan tanggal 2 Senin pakai seragam hari Senin lengkap rompi topi segala. Iya. Buku paket dia kumpulin. Pas di rumah, pas pengajuan terus itu duluan Sekarang 50 ya. Tapi ya modelnya waktunya ditentukan, saya direknya waktu juga kalau sama Ganti nama. ya. 27. Cuman kan dibagi 2. Prestasi sama oh iya. Minta maaf menanya Bu, misalnya kan jalur itu kan dari kelurahan Tegal Alur, terus sementara kita pengen yang 190 kan jalur ininya kelurahannya Kamal. Nah itu bagaimana Bu? Ya terima kasih Bu. Nah selama ini Tegal Alur itu belum punya SMP. Semua nama 190 kamar, 278 kamar,
itu sangat menyayangkan. Nah, tahun ini karena nih paling kelas 3 nih, kelas 3 nih, kebagian nih. Nah, kalau kita kan ngomel ini ya, Tegalalur. Berarti kan Tegalalur yang mendekati ya, Belum jadi. situ aja. Dekatnya kalau Kamal. Kalau adanya nih kelas 3 ada harapan. Iya, di peta ketahuan. Di peta tuh ketahuan mana nih Kamal Tegalalur, mana yang dekati yang mepet apa tuh RT RW-nya nih dekat 150 ya kan, kalau anak yang Kamal itu ya itu bisa. Bisa punya udah 3. Karena kan dekatnya ke Kamal. Iya, Tegal tuh dekatnya ke Kamal. Kalau mau RT udah deket RT. Ya, yang nggak dikasih konsumsi lagi nih. Makanya Kamal Tegalalur. Daripada nyandun. Iya. Biarin. Lari, ya benar. Ini udah yang repot bisa ngejelasin. Iya, nih ibu-ibu jangan sampai mikir hawa nafsunya pengennya di sana. Karena ini di sini. Ini mendekati yang mana? Nah ini Kamal dekatnya ke Tegalalur gitu. Kalau ini lagi beda lagi ya kalau mencet. Ada yang orang tua memperhatikan lagi udah pilihannya banyak nih yang 190 semua. Langsung dia ini 224 masih sepi. Lari pilihan ke 224. Mantengin terus nggak apa-apa. Pilihan langsung 224. Ada yang langsung ke 120. Itu malah jarang yang 120. Padahal yang rawat itu bisa ke 120. Domisili ya. Kakak ya, jangan pas tempat tinggal. Karena kadang tempat tinggal sama kakak sama kakak. Tapi kalau beda, kakak yang terdeteksi. Ya, bukannya tempat tinggal. Oh, iya. Pakai kakak atau kakak. Pakai kakak. Kalau pakai jarak kan harusnya jarak kan Iya. Iya. Ada bukan ya. Karena yang kayak si Maulana sini juga dapat langsung bilang itu nggak kegeser maksudnya. kan sekarang Iya, kemarin. Ya, belajar pakai aman itu Iya, ya kalau pakai peta ya. 198 aman ya. 24 turun sini. 24 pilihan 190 yang lain aja paling tak ini nggak nyatuin persennya dan umurnya kita kalah sama yang ya ini pengalaman Bunda 190 baru 224 baru 278 irisan ininya ya peta dalam petanya iya ada 28 iya enggak masih ada ada iya peta karena ya Bayu Bu kalau pilihannya itu SMA 120 itu kita jauh sama sini ya karena pindah ya takutnya sekolahnya maaf 120
120 itu peta itu ya dekat. Karena sekarang 120 banyak yang kosong. Nah, makanya dari Cengkareng ke sana ya belang aja. Ini yang dekat tuh nggak ada yang daftar gitu. Ini yang sekitarnya nggak ada yang daftar. Tapi yang ngambilnya ke sini, ambil ke sana dikit lagi, ke kelurahan lain lagi. Mau di sekitarnya kelurahan ini pada nggak mau ya, gitu kan? Sistemnya udah tahu gitu mendeteksi RT RW kelurahan. Oh ini kok nggak ada yang daftar sedikit. Kalau yang daftar di situ yang tinggal belang. Ini kok nggak ada. Nah, ada yang lebih jauh lagi ke batasan petanya itu. Ya. Tapi ini kita dari peta itu irisan dikit ya bisa. Pokoknya ke tahun sebelumnya tuh bilang yang daftar 120 langsung pulang aja nggak ya geser. Nah, yang kegeser tuh banyak 190, 278 kegeser. Oh iya tadi urutan kegeser lagi. Iya. Oh iya benar. Gedungnya juga lebih luas. Ini sepi-sepi aja nanya ngapain ini? Orang memilih aksesnya. Nanya nggak paham nanya. Kita juga kemarin gimana sih? Nanya kalau nggak paham nanya. Oh enggak. Wacana iya. Benar-benar sih. Nah. Bakso lagi aja. Oh iya. Oh nah promosi 120 nih. Padahal yang jual anaknya apa? Oh. Iya. Oh iya. Biar ada temannya nggak apa-apa aja gitu daripada ke sama ditolak-tolak ya. Jauh dari bakso. Iya. Kalau main ke kembar tuh. Oh, lancar. Pengen banget itu. Iya. Iya, Emang punya saudaranya Caca? Punya saudaranya Caca? Ya kita maunya satu biar yang yang lain pada anaknya ini tentang Ntar ditraktir mamanya Caca ya? kayak tiba-tiba dari sana subuh-subuh masih gelap saya dari rumah juga. Bu emang berani karena orang bertanya aja kok berani padahal di sana ada banyak orang insya Allah Ya Bunga Tira subuh berangkat. kita mau ibadah. Saya kerja, anak saya waktu itu SD masih tidur Bapak Ibu. Terus lagi nih lihatin anak saya. Karena yang ngomong belum datang karena kan dia datang setengah 7. Sekolah yang tengah 8 sih. Itu makanya online dari rumah dia. Tapi udah nggak bisa ibadah karena ya kakak saya di Jawa. Makanya kemarin rapat kita belum pengumuman 100%. Benar. Saya juga nggak bisa ngambil maksudnya terima rapor. Hari belum. Bu, Dia kalau nggak bisa bisa. itu nggak saya berdoa dan rumah. Kemudian dia udah dapat kembali rapor nggak pulang. Makanya Saya sudah ke bisa rumahnya. dibuka. Dia malu gitu perjuangannya. Terus apa? Nah, kalau dia ngasih makanan, maka yang terima apa dia kenal. Dulu banyak penculikan. Sekarang masih udah selesai udah kerja itu rasanya saya pengen kerja yang benar aja nggak kayak Hari pertama itu kemarin tuh PSKA. rasanya teman pada Saya dandan udah PA pertama saya masih dandan jam 6. Berikutnya di ternyata anak Jakarta itu Bekasi masih di Arta. Ya kan? kadang kita juga Saya maaf ya diblokir. nggak apa-apa pas sininya nggak apa-apa karena nanti buat ya mau beli hubungan di sana karena orang kecil tuh ada latar belakang latar belakangnya Siapa? bagaimana keluarga Ada, saya di Subang, makanya dia pada ikut maknya. ya semua
intinya berdoa Mbak dan Ima, berdoa sini Mbak Ima. ya Allah insya Allah mengampuni. Apalagi anak yang maaf ada tanda kutip puasa saja godanya, puasa tanggal lahir potong lahir kan 36 hari kan ketemu potong lahirnya ya, potong lahirnya Ayo soal dikirim sama Bu insya Allah Safira. puasa buat anak saya. Dia Pas ngirim potong jawaban. yang mau kemis pagi apa Ngirim jawaban. kliwon apa luwage. Ya, nama saya aja udah tahu kalau ibu yang orang dari Jawa. Lainnya hari apa tahu. Udah ngepikiran warnanya ke sana nggak ada. Kita ya. Iya, iya, betonnya. Nah, betonnya. Nah kemarin kan Gitu. dia praktek untung lagi agak lama ya datang dia belum ikut dia praktek 3 bulan. April Batin Apika susul tuh ibu saya nih nggak ada kan Anak itu nggak hanya pintar saja, akhlak terutama ya akhlak ini. Terus Jadi yang belum anak masuk, ujian, nilai praktek belum masuk ya. Pasangan Kemarin udah ujian ngirim. baca Al-Fatihah dari saya. Oh iya ntar kalau itu di grup saya share ya Saya puasa mengikut lata luar biasa bapak kalau bapak saya pas puasa ya pas ada yang tes gitu. Kalau ini suka biasa dulu dari SD SMP pas kuliah mah kalau pas ini pokoknya beban puasa insya Allah. Namanya tes kan biasanya ada pilihan ganda ya, terserah pilihan ganda. Pilihan ganda itu kalau namanya untuk kita sendiri pernah tes ya, untuk yang cari yang mudah dulu, untuk apa ya? Waktu harus melihat waktu. Udah tinggal bismillah. Kalau udah doa ibu itu insya Allah benar nilainya. Nyata kan mau kemarin dong dengar Bu Mina kalau di sini kita maklum ada tulisan kita banyak kemarin yang ujian uriannya 2-0 padahal ada tulisan gitu ya kosong nggak dikasih sayang kan kalau benar-benar tulisannya nggak ketahuan terus kita nggak jauh namanya dari kita kalau kita doa intinya ridho ya bapak ibu ridho insya Allah anaknya jalannya lancar aman nyaman berkah dan sukses. Itu aja yang kok terlalu lama. Apa ya? Ada lagi pertanyaan? Dia bukan ngasih pandangan pengalaman. 98,0 Ya, ada lagi. kali dengan 8 ke 90 itu kalau 6,0 itu apa? Rata-rata dari ininya nilai dia Sangat gabungan nilai akreditasi itu sangat membantu. dari Ya, akreditasi A atau B. tampil itu itunya Kita tuh emang waktu yang tahun kemarin begitu ada di kita aja ya. Aku kan di grup itu bisa print bukti itu kan tinggal kalau nilai rapot mah ya orang tuh sidang merah udah jelas ya pikirin sekarang aja kalau di pengen apa ya kok bisa 6 ya tapi kalau sebagai rata-rata sidang merah anak-anaknya paling rendah 7 kan ya Dia menilai dan nilainya 9 itu 6 koma kalau nggak salah ya. kalau tahun sebelumnya tuh nilai A ada nilainya. Kalau ini apa nilai ijazah formatnya ditambah ini nilai akreditasi A, formatnya penilaiannya nilai lembar. Sebelumnya enak, semua akreditasi A, nilainya 92. Sekarang udah Kan saya beda kemarin lagi. ngecek itu tuh waktu lama Bu, ini ada orang tua Ini yang nilainya berapa, Oh, umur, karena yang kan paling perlu tinggi ya. berapa. Jadi kan bisa Berapa? baca nih angka mereka Kita bisa jadi nyari mana. buatnya lagi kan kayak kita nih di nilai kenaikan kelas ya itu kan kita bongkar 70% dari nilai gabungan PH sama PTS dan 30% ambil dari nilai UAS
Kalau bang sebelumnya tuh ini misalkan ya, ini kan nilai rapot nih. kemarin Anak-anak nilainya itu udah saya upload juga kan. itu di jumlah, di Nah, kan rata-rata. guru ke Nah, sebelah rata-rata guru nilai ulangan masing-masing. harian sama nilai Itu mama PTS nilai digabung. anak sama Dibagi dua. sekolah sama. Nah, itu dimasukin ke file 1, misalkan jadi A ya. Nilai rata-rata PH sama nilai PTS jadi A. Ini Ya kan? ingat lagi kemarin Nilai UAS B. anak saya ngasih A-nya tahu, itu 70%, nanti B-nya bila anak 30%. Jadi ibu kuliah, A ditambah B ya itu. ya, Iya, kalau nilai rapot tuh begitu. cari kampus yang akreditasi seminar minimal jangan satu. Kalau negeri ya nggak nggak usah dinilai yang swasta itu. Karena kemarin ada teman saya itu kan kuliah di swasta. Akreditasi Itu mah dari Sidanira. Karena disyaratkan akreditasi kampus minimal B. 65. Kampus bisa dilihat di Google, saya nggak apa. UN itu nih kalau negeri itu pasti nggak usah dipermasalahkan kalau negeri, makanya usaha ke negeri ya. Negeri itu Yang dari Sidanira itu mah. dalam suatu negeri mana yang swasta tuh akreditasi minimal B. Pengalaman kemarin dia Itu mah non akademik ya. Kalau Sidanira mah akademik. anak saya Akademik ya. akademik udah ada pondok terus iya, cuman kurang tahu saya nggak hafal. Bisa dilihat di Google akreditasi kampus